Kabar bahagia datang dari pendakwah Umi Pipik yang belum lama ini baru saja menikahkan putri sulungnya Adiba Kanza dengan pesepak bola nasional Egy Maulana Fikri, tepatnya pada Minggu 10 Desember 2023. Saat ditemui awak media, istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu menuturkan jika putrinya kini sudah tidak tinggal bersama dirinya, melainkan tinggal bersama suaminya. Umi Pipik mengaku senang dengan kemandirian putrinya yang memilih ikut bersama suaminya. Dan seperti inilah kebahagiaan Umi Pipik melihat putrinya yang mandiri. Kak Adiba menjadi seorang istri nih, ya, gimana kabarnya Mi? Kabarnya baik, sudah sama suaminya gitu. Walaupun saya kan ada kebiasaan tuh kalau tiap subuh saya naik ke atas ke kamar anak saya satu-satu saya bangunin gitu ya, satu-satu dibuka pintunya. Pas buka pintu Adiba, ya Allah anaknya nggak ada, nangis gitu sih. Ya karena kebiasaan ngumpul kita sama-sama, terus sholat subuh sama-sama gitu. Jadi pas kebuka satu-satu Adiba doang ya nggak ada. Yang penting dia bisa ibadah dengan suami udah. Kalau untuk urusan buah hati kan Allah yang kasih ya, jadi ya gimana Allah kasihnya kapanpun itu ya kita siap-siap aja. Saya juga siap jadi jida ya. Nanti ceramah sambil bawa cucu kan seru ya. Enggak, belum. Cuma izin aja Umi berangkat mau ke Solo sore ini gitu. Oh ya udah bismillah. Lancar, dimudahin, tandingnya menang, sehat, fit gitu. Ya nggak gimana-gimana, alhamdulillah lega sudah menikahkan anak. Itu udah lega alhamdulillah. Ya pastilah namanya orang tua kan kepengen ya melihat anaknya bahagia. Bukan hanya Adiba, Abizar, mereka menikah muda itu sudah orang tua sudah menjadi hal yang bahagia lah. Maksudnya orang tua sudah lepas dari tanggung jawab itu. Maksudnya mereka sudah ada yang menemani. Jadi kita sudah cukup untuk menemani saat kandungan, mendidik, merawat mereka. Saat mereka sudah menikah ya itu sudah ada yang menemani orang lain gitu. Tapi ya pasti bahagialah gitu. Ya enggak lah, pasti sayanya yang lebih banyak memberikan wejangan. Maksudnya kalau sudah menikah ini kan berumah tangga ini kan ibadah yang sangat panjang. Jadi jadikan ya itu menjadi sebuah ibadah yang diridhoi Allah gitu. Persiapkan mental sebagai seorang istri. Bagaimana nanti kalau suami meminta udah kamu di rumah aja gak usah kerja, ya harus nurut kan gitu, harus taat gitu. Jadi itu yang lebih kepada bekal untuk dia menjadi seorang istri. Ya kalau sudah, maksud saya siapapun anak saya, walaupun termasuk Abi juga, kalau sudah menemukan pasangannya ya nggak usah lama-lama. Gitu. Sudah jodoh itu kan yang harus disegerakan itu sunahnya itu 1 menguburkan jenazah, 2 pernikahan kan gitu. Nah kalau memang anak saya sudah matang, bukan hanya dari finansial saja, tapi sifatnya ya sudah. Saya sebagai orang tua satu-satunya, sebagai ibu dan sebagai ayah ya, kalaupun anak saya hatta itu Adiba, hatta itu Bilal, hatta itu Abi, kalau memang mereka sudah siap untuk menikah, saya harus menguatkan mentalnya mereka. Misalkan Abizar, dia mau nikah, kamu siap nggak sebagai menjadi seorang suami yang kelak kamu akan membimbing istri, dan istri kamu siap nggak untuk dibimbing, gitu. Itu yang harus dipersiapkan dulu, gitu kan? Karena saat si Abi duduk di depan ayah perempuannya kan otomatis saat ijab kabul tanggung jawab semua sama anak saya. Jadi kamu udah harus siap nggak untuk membawa si anak ini dalam satu nakoda, dalam satu kapal. Kamu nakodanya, kamu siap nggak membawa itu dengan perjalanan yang cukup panjang, ibadah yang panjang kan pernikahan ya, yang segala sesuatu pasti nanti akan ada ujiannya. Nah, kamu siap nggak membimbing istrinya gitu, harus siap jadi imam gitu. Bukan siap finansial aja, itu mah finansial mah urusan belakang, karena kalau kita sudah memutuskan untuk sunnah menikah, maka Allah akan mudahin rizkinya. Dulu aku sama Uja juga nggak punya apa-apa lagi nikah kan gitu, tapi Allah bukakan rizki setelah menikah. Sebenarnya mungkin berat buat dia gitu ya, buat Abizar, karena kan tanggung jawab ya, sebuah tanggung jawab yang dia menjadi laki-laki tertua di keluarga gitu, dan dia harus menikahkan kakaknya itu kan nggak mudah ya, nggak mudah. Tapi saya tetap terus sebelum menikahkan aja saya tahu, ngelihat dia grogi, ngelihat dia menghela nafas terus, saya peluk dia, saya peluk di kamar saya,
suruh bersolawat. Rasa sepi, rindu pada Adiba pastilah dirasakan Umi Pipik sebagai seorang ibu. Kini putri tercintanya itu jauh dari dirinya. Dan di tengah rasa kesepian di rumahnya, sosok Abizar yang tidak lain anak kedua Umi Pipik kini menjadi sosok penghibur. Misalnya saja, baru-baru ini Umi Pipik memposting sebuah video yang memperlihatkan rasa kebahagiaannya tentang kelakuan Abizar yang selalu membuat kejutan. Kehadiran Abizar seperti menjadi pelipur rindu bagi hati seorang ibu. Karena hal itulah, Umi Pipik merasa bahagia masih ada anaknya yang tidak hanya menemaninya, tetapi juga kerap memberi kejutan untuk dirinya. Iya, dia makan orangnya tahu sendiri ya, iseng Abizar itu. Jadi kalau pas saya lagi kayak kemarin tuh saya lagi sendiri gitu. Emang sendiri, lagi bener-bener sendiri, gak ada siapapun, cuma sama dia doang. Dia di kamar gitu. Terus saya duduk di ruang tamu gitu, ruang tengah gitu kan. Yang nomor 3 lagi ada acara di sekolahnya pentas seni, Bila lagi ke pondok gitu. Udah duduk aja, tiba-tiba dia turun dari tangga udah pakai kostum Spider-Man gitu, dan ya udah jadi hilang sedihnya, ketawa lagi sama dia. Ya yang namanya orang tua pasti terbaik lah, menjadi pandangan gue kan nyokap gue, dan apa yang gue rasain ya nyokap gue nyokap yang baik. Ya sama kayak orang-orang pada umumnya lah, ya seorang ibu gitu. Seorang ibu kan derajatnya tinggi, nggak ada yang bisa ngalahin seorang ibu dari apalagi orang-orang lain. Orang itu di luar keluarga kah atau masih dalam keluarga, ya seorang ibu tetap seorang ibu, orang ibu yang baik, ibu yang masih sayang sama anak-anaknya gitu. Ya gitu aja. Pasti seorang ibu ya pasti disayang. Itu aja. Kalau ada yang orang yang bilang mirip, itu tadi jawabannya. Ya namanya juga anaknya gitu. Alhamdulillah aja, ya alhamdulillah. Gitu. Masih ada sangkut pautnya. Gitu. Rasa bahagianya orang tua itu saat melihat anak-anaknya sehat, anaknya sukses dunia akhirat, ya anaknya taat sama Allah, itu lebih bahagia lagi gitu. Dunia mah nggak sebanding dengan ketaatan. Namanya orang tua pasti ngedoainnya kan yang baik-baik ya. Ngedoainnya anak-anak tuh dapat rezeki yang berkah, ya apa yang dia cita-citakan terwujudkan gitu. Dia bisa menyenangkan hati semua orang gitu. Itu harapan orang tua. Dan